Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat bagi timnas Garuda yang lolos ke babak final AFF 2021. Bikin deg-deg serkawan tadi malam pertandingannya saat Singapura dapat hadiah penalti di menit-menit akhir. Tapi ini bukan channel sepak bola kawan, kita tetap akan ulas game-game catur. Pagi ini saya akan kembali ngasih game dari Magnus Carlsen saat dia menjadi juara dunia rapid tahun 2014 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dari 15 babak yang dimainkan Carlsen saat itu, dia memetik 8 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 6 kali remis. Di posisi kedua dan ketiga ada Caruana dan Viswanathan Anand. Dan game yang saya pilih ini saat dia melawan Caruana di babak ke-10, langsung kita ke atas papan. Tema game ini adalah mengenai pion bebas kawan yang menjadi andalan dalam permainan endgame dari Magnus Carlsen. Carlsen pegang putih mengawali dengan pion D4 dibalas dengan pion D6. Pion E4, kuda F6 sepertinya akan bermain dengan burst defense. Di sini kuda C3 memperkuat pionnya dari ancaman kuda hitam dibalas dengan pion E5. Kuda F3, kuda B berkembang ke D7, gajah C4 dan gajah hitam E7. Melihat diagram seperti ini kawan, gajah yang ada di petak C4, kuda di F3, dan rantai pion hitam seperti ini, sekarang permainan bertransposisi ke bentuk Philidor defense. Di sini Carlsen rokade, pion E pukul pion D4, dipukul balik oleh menteri, kuda B6 oleh Caruana mengancam gajah terang, gajah mundur ke B3, Caruana rokade di langkah ke-8 dan pion A4 berencana untuk mendorong kembali untuk mengusir kuda dihentikan oleh pion A5. Carlsen melanjutkan pengembangan gajah F4-nya untuk mengkoneksikan kedua beteng, persiapan untuk digeser ke lajur pusat mungkin. Gajah G4 balas Caruana mengincar kuda di backup oleh menteri D3 dan kuda F ke D7, selanjutnya kuda putih ke D4 menghindari ancaman gajah sehingga menterinya nanti leluasa untuk bergerak kawan, mungkin juga bisa digeser ke sayap raja di langkah berikutnya. Gajah F6 memberikan serangan tusuk sate kuda tentunya dibalas dengan kuda B ke B5. Untuk menghindari serangan gajah hitam ini kawan, jika nanti gajah tetap pukul kuda, maka bisa dipukul balik menggunakan saudaranya ataupun menggunakan menteri. Dibalas Caruana dengan garbuan kuda C5 menggarpu gajah serta menteri. Carlsen menggeser menterinya ke G3, sama-sama memberikan ancaman bagi gajah terang masing-masing. Caruana pukul gajah putih dengan tempo mengancam beteng. Di sini memaksa pion C pukul kuda dan gajah ditarik mundur ke E6 mengincar pion B3. Dan pion ini sulit kawan untuk di backup lagi. Kalian bisa membackupnya dengan beteng, tapi nanti posisi beteng akan salah tempat. Atau kalian menutup ancaman gajah dengan kuda. Di sini ada kuda hitam. Nantinya kalian pasti juga akan kehilangan pion. Jika dipukul balik oleh pion putih, maka gajah hitam akan bisa pukul balik. Atau membuka akses bagi menteri mengawal pion ini kawan dengan langkah kuda ke peta E2. Maka nanti akan membuka diagonal petak gelap bagi gajah satunya. Jadi Carlsen menggeser beteng ke C1. Selanjutnya di sini kuda mundur ke D7. Hitam tidak berani melanjutkan pukul pion B3 karena mungkin inilah alasannya kawan. Kuda putih akan berkorban untuk mendapatkan pion hitam. Jika diterima oleh menteri hitam, maka selanjutnya kuda akan ke B5. Memberikan ancaman bagi menteri hitam, double ancaman, juga membuka akses bagi menteri untuk mendapatkan perwira hitam ini kembali. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan, saat gajah sudah pukul pion B3, terus putih mengorbankan kudanya, hitam tidak mau menerima, hanya menggeser betengnya ke lajur C. Putih akan melanjutkan dengan kuda kembali ke peta B5. Jika gajah ataupun kuda mengambil pion yang ada di peta A4, ambil saja kuda yang ambil pion di A4 ini, maka kuda bisa mengambil pion yang ada di D6. Dan selanjutnya permainan masih cukup menarik dan masih cukup berimbang kawan. Kuda putih juga sedang mengincar pion yang ada di B7, kuda hitam mengincar pion yang ada di peta B2. Sama saja nanti akan memberikan suatu permainan yang cukup seimbang. Tapi di posisi seperti tadi, saat beteng digeser ke C1 ini, hitam tidak berani pukul pion B3, melanjutkan manuver kuda ke D7, dibalas Carlsen dengan kuda D5.
Sekarang sudah tidak ada kuda yang mengontrol petak D5, jadi sekarang Carlsen berani menempatkan kuda untuk memblokade ancaman gajah terang terhadap pion B3-nya. Di sini terjadi pertukaran perwira, gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion, beteng bergeser ke C8, dan gajah mundur ke D2 memberikan pressure bagi pion A5. Di sini Caruana merespon dengan gajah E5 mengancam menteri. Tidak berani langsung ambil pion yang ada di petak B2, walaupun ini memungkinkan. Mungkin balasan putih adalah beteng C2 mengancam gajah. Gajah mungkin akan mengancam menteri di petak E5. Ini bisa diantisipasi dengan pion F4 kawan, dan seterusnya gajah mundur kembali dan gajah putih mendapatkan pion A5. Mungkin komposisi perwira ataupun pion masih cukup seimbang, tapi dalam hal penguasaan ruang kawan, putih lebih unggul di sini. Tapi di posisi ini tadi Caruana langsung bermain dengan gajah E5 mengancam menteri. Menteri bergeser ke H3, tidak menutupnya dengan pion ataupun bergeser ke petak F3. Dia sedang mengincar atau memberikan pressure bagi kuda di petak D7. Caruana melanjutkan memainkan pion C6, pion pukul, dipukul balik oleh beteng, menantang pertukaran beteng, tantangan ditolak. Carlsen memilih mengambil pion A5, mengorbankan gajahnya atau menawarkan pada menteri hitam. Nanti menteri putih mendapatkan kuda yang ada di petak D7. Langsung diterima oleh Caruana, menteri putih pukul kuda D7, dan beteng pukul beteng oleh Caruana, dipukul balik oleh Carlsen. Selanjutnya menteri ke D2, mengancam beteng serta pion B2. Beteng bergeser ke F1, menteri bergerak ke petak C7 juga bisa menjadi pilihan kawan untuk mengawal betengnya tadi. Tapi Carlsen lebih memilih beteng F1. Selanjutnya adalah menteri ambil pion B2. Carlsen ambil pion B7, menteri ambil pion B3, dan Carlsen mendorong pion bebasnya. Sama-sama kawan mempunyai pion bebas. Jika hitam mempunyai pion bebas di lajur pusat yang membutuhkan 5 petak lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Carlsen membutuhkan 3 petak lagi. Tentu saja pion putih lebih cepat kawan untuk promosi, apalagi petak terakhir adalah petak terang. Tidak memungkinkan bagi gajah gelap hitam untuk mengawal pada petak terakhir. Dan Caruana juga mendorong pion bebasnya, dan Carlsen membalas dengan menteri ke C6. Langsung mendorong pion maju, bisa jadi pilihan terbaik juga bagi putih. Carlsen memilih menteri C6, dibalas beteng B8 mengancam kuda, dan Carlsen di sini menariknya kawan, melepaskan kudanya. Dia menggeser beteng C1, memberikan ancaman skakmat jika salah satu perwira hitam ini pukul kuda. Oleh karena itu, Caruana membuka ruang bagi raja dengan pion G6. Sekarang pion didorong maju, menawarkan kudanya kembali dipukul menteri ataupun beteng. Di sini Caruana tidak berani pukul kuda apabila dilakukan oleh hitam menggunakan menteri ambil contoh, maka selanjutnya pion akan tetap didorong maju kawan untuk mengancam beteng. Mungkin di sini hitam akan bertukar menteri terlebih dahulu, maka pion akan pukul beteng skak, dipukul balik oleh gajah, dan beteng putih bisa ambil menteri hitam. Dan dengan keunggulan beteng melawan gajah, walaupun unggul satu pion hitam, putih masih tetap diunggulkan untuk menang, tapi butuh perjuangan kawan. Oleh karena itu, saat pion A6 ini didorong Carlsen, Caruana tidak berani ambil kuda menggunakan salah satu perwiranya. Dia memainkan menteri ke A2 untuk mengontrol peta A8. Di sini pion terus didorong maju. Beteng bergeser ke F8, selanjutnya pion G3. Membuka petak ruang di petak terang kawan agar tidak ada ancaman juga nanti terhadap gajah petak gelap hitam ini. Dan agar betengnya bisa leluasa meninggalkan baris pertama kawan. Dan memberikan dukungan bagi menteri untuk melawan beteng hitam ataupun mengawal pionnya nanti. Caruana mendorong pion D4. Menteri putih B7 persiapan menempatkan beteng di baris ke-8 menantang pertukaran beteng. Raja ke G7, beteng C8 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik. Selanjutnya pion bisa promosi. Tapi Caruana belum mau menyerah. Menteri B1 skak, raja ke G2, menteri ke E4 skak, raja ke H3, menteri ke D3, memberikan pressure bagi kuda percuma karena pion sudah bisa promosi di langkah ke-38 ini. Dan setelah pion promosi ini, Fabiano Caruana menyerah di langkah ke-38. Itulah kawan salah satu contoh permainan endgame dari Magnus Carlsen, bagaimana dia begitu kuatnya mengawal satu pion bebas bisa promosi.
Langkah-langkahnya sangat akurat kawan, walaupun dalam permainan terbuka bisa dilihat gajah harusnya lebih superior daripada kuda. Tapi dengan langkah-langkah terbaik dan visi yang bagus, maka satu pion pun akan bisa merepotkan dan potensi menjadi menteri pun lebih besar. Di sini hitam sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan skak bolak-balik kawan. Di diagonal ini sudah ada menteri yang menjaga. Jika kalian melakukan skak di peta F1 bisa diantisipasi dengan menteri di G2 nanti. Sudah tidak ada cara lain untuk melakukan skak yang berulang untuk berharap remis. Mungkin langkah yang logis bisa kalian melakukan skak di peta F1 setelah ditutup oleh menteri, kalian bisa ambil kuda. Tapi itu tidak cukup untuk melawan dua menteri putih nanti. Saya tidak akan melanjutkan game ini kawan sampai skakmat atau sampai bidak-bidak habis. Kalian pastinya sudah paham, sudah bisa melanjutkan sendiri. Dan itulah untuk video pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.